Salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semuanya kami berharap dalam keadaan sehat ya. Nah kawan, untuk kesempatan kali ini kawan Diska ingin ngobrol nih terkait dengan, kalau kita dengar saat ini kita lagi rame dengerin yang namanya akreditasi. Jadi kawan, bahwa di dalam pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, terutama ini puskesmas ya, bahwa ini merupakan difungsikan sebagai gatekeeper di dalam pelayanan kesehatan, di mana puskesmas ini dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian paripurna, merata, berkualitas. Ini banyak sekali yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk fasilitas pelayanan terdepan di kesehatan. Nah kawan, pada saat ini terkait dengan akreditasi ini diharapkan bahwa puskesmas sebagai ujung tombak di layanan kesehatan ini bisa menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan program kesehatan pelayanan klinis ini secara berkesinambungan. Nah, kalau kita ngobrol terkait dengan akreditasi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan, telah hadir di studio kawan Diska. Ini Umi kita yang cantik. Apa kabar, Dr. Ulfa? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Sehat luar biasa. Sehat luar biasa, bener nih. Meskipun cuaca panas, kita harus tetap sehat ya, Ibu Dr. Ulfa ya. Panas di luar, adem di dalam. Alhamdulillah. Ini moto nih kawan Diska. Baik, Bu Ulfa nih terkait dengan akreditasi. Sebenarnya kalau kita bicara dengan akreditasi terutama di fasilitas pelayanan kesehatan yang saat ini akan segera dilakukan oleh puskesmas, itu apa sih sebenarnya akreditasi itu? Ngapain puskesmas suruh ngapain gitu loh. Oke. Jadi Kementerian Kesehatan ini sebenarnya dengan BPJS ini pengennya gitu ya, pelayanan kesehatan di Indonesia itu bermutu tinggi. Jadi akhirnya membuat sebuah standar yang harus dipenuhi oleh puskesmas, dan sebenarnya bukan hanya puskesmas ya, ada klinik, ada unit transfusi darah, dokter praktek mandiri, dokter praktek gigi mandiri, bahkan rumah sakit, semua harus melaksanakan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dengan standar itu diharapkan nanti pelayanan kesehatan yang dihasilkan gitu ya, yang ada di masyarakat itu bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi makanya dibuatlah akreditasi. Oke. Jadi arahnya tetap ya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oh iya dong, masyarakat itu adalah utama gitu ya. Bagi pemerintah itu pelayanan pada masyarakat itu adalah yang utama. Jadi kita ingin menghadirkan gitu loh, pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, dan yang itu pertama. Yang kedua mengutamakan keselamatan pasien. Gitu. Jadi pasien itu datang ke fasilitas pelayanan, mulai masuk sampai keluar itu selamat, sehat. Seperti itu. Meskipun di dalamnya ada konsultasi kesehatan ya. Oh iya dong. Karena yang datang pasti orang yang bermasalah dengan kesehatannya. Oh enggak dong. Oh enggak juga ya. Ada beberapa pasien yang datang dalam keadaan sehat. Oh iya. Contohnya ibu hamil. Oh ibu hamil kan datang sehat. Iya. Baik. Kemudian bayi yang mau imunisasi, bayinya harus sehat dong Bu. Iya. Kemudian orang yang cari surat sehat. Oh ya, juga harus sehat ya. Baik. Di puskesmas itu nggak hanya isinya orang sakit aja, orang sehat pun boleh datang ke puskesmas. Berarti mindsetnya juga harus digeser ya, bahwa di puskesmas meskipun fasilitas pelayanan kesehatan tidak melulu orang yang sakit saja ya yang datang. Betul. Baik. Nah terkait dengan akreditasi nih Bu Ulfa, sampai dengan saat ini sejauh mana sih persiapan untuk Vaskes, terutama kalau tidak salah kita akan akreditasi puskesmas ya, Dr. Ulfa ya. Ini sejauh mana ini persiapannya? Ya, jadi puskesmas ini akan melaksanakan akreditasi mulai tanggal 11 Oktober besok, yang dimulai oleh Puskesmas Demangan, dan nanti berakhir tanggal 2 Desember yang dilakukan oleh Puskesmas Banjarjo. Jadi insya Allah 6 puskesmas di Kota Madiun insya Allah akan seluruhnya melaksanakan akreditasi di tahun ini gitu, untuk memastikan bahwa pelayanannya berkualitas seperti itu. Jadi
kami sudah bersiap, semua puskesmas sudah bersiap, sudah berbenah diri dan mengusahakan agar semua standar itu dipenuhi oleh puskesmas. Meskipun sebenarnya ini bukan yang pertama kali loh, Bu. Berarti bukan akreditasi ini bukan baru sekali ini ya dilakukan. Bukan ya. Ini sudah yang ketiga kali gitu ya. Dan 2 dari puskesmas kami kita ini sudah paripurna, yaitu Puskesmas Tawangrejo dan Puskesmas Manguharjo. Keren. Gitu. Jadi sebenarnya udah nih paling ya. top nih puskesmas kita nih. Tinggal 4 ini masih utama dan kita berharap nanti tahun ini semua puskesmas bisa paripurna. Iya, dan kita mohon dukungannya dan doanya nih dari semua masyarakat. Iya. Jadi kalau kita bicara ternyata bukan yang pertama nih ya Dokter Ufana. Sebenarnya berapa tahun sekali sih harus diulang akreditasi ini? Karena kan arahnya tadi memberikan pelayanan yang terstandarkan atau memberikan pelayanan yang bagus lah istilahnya untuk masyarakat. Jadi awalnya 3 tahun sekali kalau dari Permenkes tahun 2015 ya. Jadi ada 2 kali Permenkes hadir untuk akreditasi. Yang untuk yang tahun 2022 ini yang tahun nomor 34 tentang akreditasi itu dia sudah mengatur bahwa 5 tahun sekali. Tetapi jangan salah Bu Retno. Kenapa nih? Puskesmas nggak boleh salah lagi. Meskipun dibilang 5 tahun sekali, tetapi puskesmas dan fasilitas pelayanan wajib melaporkan indikator mutu nasional. Jadi mutunya tetap terjamin karena harus secara berkala setiap bulan melaporkan kualitas mutunya. Bukan setiap tahun lagi. Tidak, tiap bulan. Setiap bulan harus memantau kualitas mutu dari puskesmas yang dimasukkan ke dalam aplikasi Mutu Fasiankes. Jadi itu sudah cukup. Kira-kira kalau 5 tahun pun tidak akanlah turun karena memang harus kualitasnya harus terjaga tuh. Nah, kalau ternyata meskipun 5 tahun setiap bulannya wajib melakukan cek and recheck kembali ya atau pemantauan pengawasan terhadap dirinya sendiri self assessmentnya untuk Vaskes tadi. Nah, kalau boleh tahu nih untuk menjaga mutu ini, mutu apa saja yang harus dijaga, yang harus dilaporkan bulanan ini Bu Olga? Jadi kebersihan tangan, kebersihan tangan terus bagi nakesnya? Ya, kebersihan tangan dan bagi nakes karena nakes harus mencegah terjadinya infeksi yang terjadi di fasilitas kesehatan. Jadi jangan sampai gara-gara tangan kita nih kita menularkan dari satu pasien ke pasien satunya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kepatuhan memakai alat pelindung diri. APD-nya harus benar nih ya. Betul, seperti itu. Kemudian beberapa program nasional seperti pemeriksaan ibu hamil itu kelengkapan dari pemeriksaan dari mulai hamil sampai melahirkan. Kemudian pemeriksaan untuk TBC, bagaimana pengobatan TBC itu, terus kemudian kepuasan masyarakat. Jadi setiap 6 bulan sekali puskesmas itu wajib melakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanannya, dan itu ada targetnya sendiri. Dan itu harus setiap berapa bulan? 6 bulan, 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali itu harus dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan puskesmas dengan melakukan survei mandiri. Masyarakat ini puas nggak ya datang di puskesmas gitu ya? Iya, betul. Sudah terjamin belum? Nah, seperti itu. Jadi itu yang dilaporkan, nanti kemudian dianalisa dan dievaluasi setiap bulannya, yang kemudian akan dilaporkan ke Mutu Fasiankes nama aplikasinya. Jadi sehingga jaminan mutunya itu terjaga gitu. Nanti kalau jika terjadi penurunan atas kepuasan masyarakat, nah nanti puskesmas harus melakukan evaluasi. Kenapa sih kok terjadi penurunan ya? Terjadi penurunan. Benar-benar masyarakat tuh ada yang nggak puas nih ya? Iya. Seperti itu. Jadi meskipun puskesmas juga setiap tahun dinilai oleh surveyor luar. Untuk yang ini dilakukan oleh puskesmas sendiri. Kalau yang dari survei luar kita bekerja sama dengan pihak luar untuk menilai kepuasan dari masyarakat. Oh, berarti ada dua sistem nih ya. Sistem. Jadi ada
kasarannya menilai diri sendiri atau self assessmentnya, kemudian juga harus ada untuk apa ya sifatnya ya, biar nggak bohong nggak ya, betul. bohong nggak ya ini puskesmas, tetap ada apa yang melakukan penilaian dari luar seperti betul. itu. Sama juga periodenya juga 6 bulan sekali gitu. Iya, 6 bulan sekali. Jadi kita tetap ya melakukan pemantauan terhadap apa yang sudah dilakukan puskesmas, apakah masyarakat tuh puas apa enggak dengan apa yang sudah kita layankan gitu loh ya ke masyarakat. Oke, nah kawan Diska, ternyata untuk persiapan akreditasi ini banyak juga ya yang harus dipersiapkan. Ternyata selain 5 tahun sekali harus melakukan apa ya sifatnya akreditasi atau kunjungan dari surveyor, ternyata ada pemantauan bulanan juga yang harus dilakukan untuk menjaga mutu dari fasilitas pelayanan kesehatan, terutama untuk saat ini kita mau menghadapi akreditasi di tingkat puskesmas. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ulfah, untuk mempersiapkan akreditasi ini, teman-teman puskesmas nih ya yang mulai dari Oktober ini sampai dengan nanti di Desember, sejauh mana Bu persiapannya? Secara umum, apakah dari 6 ini udah siap semua? Udah siap mau perang ya? Gimana nih? Baik. Jadi ada 5 standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk semua akreditasi. Bagaimana dengan kepemimpinan atau manajemen puskesmasnya, terus kemudian upaya kesehatan masyarakatnya, upaya kesehatan perseorangannya yang berupa pelayanan medis klinis itu, terus kemudian seperti tadi saya bilang pemantauan mutu dan pelaksanaan program-program prioritas seperti stunting, TBC, imunisasi, itu juga harus dilaporkan secara berkala kan ya. Nah itu nanti akan dinilai pada saat akreditasi. Jadi 5 poin ini harus semuanya bagus bagus gitu ya. Nggak boleh ada nilai sedang ya nih. Iya nggak boleh, karena kita kan kayak mengejar paripurna ya Bu ya. Jadi semuanya harus jadi manajemennya bagus, secara tertata, semuanya dokumennya baik, kemudian untuk kesehatan masyarakatnya ke Posyandu, ke Posbindu PTM, kemudian ke UKS dan semuanya itu, kemudian pelayanan medis di dalam. Nanti teman-teman masyarakat pasti juga bisa lihat bahwa puskesmas banyak berubah gitu ya, jadi lebih bersih, lebih terjaga atau tertata gitu ya, dibandingkan yang dahulu gitu ya. Betul ya. Dahulu ya. Yang dahulu pasti beda ya. Dan program-program untuk peningkatan mutu dari puskesmas, kemudian dan program-program untuk pelaksanaan programnya. Kita tahu bahwa tahun kemarin seperti ada WSS itu kan ada ada peran juga dari puskesmas ya, kemudian penimbangan dan sebagainya, imunisasi, bagaimana puskesmas itu mengundang gitu ya. Bagaimana caranya kayak COVID kemarin nih ya, meskipun mungkin nggak menjadi penilaian kan ya kalau COVID, meskipun seperti itu tetap pelayanan ini yang diutamakan. Tapi bahwa capaian-capaian itu tetap disajikan disajikan kepada surveyor untuk kemudian mendukung gitu penilaian secara utuh begitu. Jadi yang dulu apakah nggak dinilai? Ya, karena kan prosesnya 3 tahun itu mau dilihat dalam 3 tahun ini sebenarnya puskesmas ini sudah sesuai belum sih? Sudah sesuai standar belum sih? Jangan sampai nanti 3 tahun ini nggak ngapa-ngapain gitu. Apalagi pasca COVID, enak-enakan kembali akhirnya. Jadi kawan Diska, ternyata waktu yang ditetapkan 3 tahun, kemudian 5 tahun ini ternyata benar-benar menjadi sesuatu yang memang tetap harus dipertahankan agar mutu layanan di puskesmas ini tetap terstandar dan baguslah arahnya. Seperti itu nih kawan Diska. Nah, Dr. Ulfah, terkait dengan kalau kita bicara akreditasi, ada yang menilai kan itu siapa nih kalau boleh tahu, atau mungkin dapat bocoran, oh ternyata yang menilai adalah tim yang dari sini dari sana, apakah sudah ada sampai sejauh ini? Jadi kalau dahulu sebelum 2023 ini dulu langsung dari Kementerian Kesehatan. Cuma karena saking banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang sekarang yang harus dilakukan akreditasi, akhirnya Kementerian Kesehatan melakukan seleksi dari lembaga penilai akreditasi. Jadi ada lembaga surveyornya begitu. Kemudian nanti
lembaga itu harus menyediakan surveyor yang sudah terlatih, yang sudah dilatih dan kemudian disertifikasi bahwa ini layak untuk menjadi surveyor. Nah, nanti dari fasilitas pelayanan kesehatan itu kemudian mengajukan ke lembaga penyelenggara akreditasi, penyelenggara akreditasi untuk memohon agar bisa melakukan penilaian. Hanya menilai saja. Nah, nanti setelah menilai dilaporkan kembali ke Kemenkes, nanti Kemenkes lah yang akan mengeluarkan hasilnya. Oh, begitu. Iya, jadi tugas dari surveyor yang notabene pihak ketiga, anggap aja seperti itu tuh, hanya benar-benar menilai saja, tidak mempunyai kewenangan untuk ini puskesmas A mau saya buat paripurna nih. Nggak bisa. Nggak bisa, harus hanya menilai saja. Nanti yang menentukan apakah puskesmas itu paripurna, madya, utama, lulus tidaknya akreditasi itu Kementerian Kesehatan. Baik. Jadi kembali pada induknya nih ya. Iya dong, kembali. Nah, kawan, kalau tadi sudah disampaikan Dr. Ulfa, ternyata ada pihak ketiga yang memang akan melakukan kunjungan. Nah, kembali pada kunjungan, kemudian juga akreditasi tadi. Kalau boleh tahu nih, ada nggak target yang akan dicapai di 2023 untuk 6 puskesmas? Kalau tadi disampaikan 2 sudah paripurna nih, apakah targetnya juga harus 4 nih paripurna nih? Gimana nih, Bu? Ya, kita sih berharapnya tahun ini semua puskesmas paripurna ya. Sip nih. Perlu kita dukung nih kawan di sini. Kita berharap nih semua puskesmas bisa paripurna. Karena kan kita sudah ketiga dan kemudian sudah utama. Kita berharap yang utama itu naik kemudian jadi paripurna. Agar pelayanan kesehatan yang kita hadirkan ke masyarakat itu benar-benar paripurna, bermutu, berkualitas, terstandarkan. Iya, betul. Ini yang diharapkan pasti ya. Karena dengan terstandarkan ini pasti akan memberikan layanan yang terbaik ya, Bu Ulfa ya, kepada seluruh masyarakat kita. Nah, Bu Ulfa, kalau boleh tahu juga nih, kita juga pengen kawan Diska nih dapat bocoran nih. Kira-kira yang akan maju pertama nanti siapa? Puskesmas Demangan. Puskesmas Demangan nih, siap-siap nih. dukung. Kayak kita mau lomba apa dukung. Iya. Kita berharap loh dukungan semua masyarakat kepada Puskesmas. Sejauh mana nih butuh dukungan seperti apa sih dari masyarakat nih, Bu Ulfa? Jadi pertama doa ya, karena betul, itu nomor 1. Baik. Dan kerjasama dengan masyarakat, karena bagaimanapun upaya kesehatan masyarakat itu bekerja sama dengan seluruh masyarakat, mulai dari Posyandu, Posbidu PTM, kemudian dari kelurahan, dari kader gitu ya, agar kemudian mendukung. Jadi jika Anda lakukan survei ke masyarakat, apakah Puskesmas Demangan itu sudah melakukan pelayanan dengan baik di masyarakat, mohon dijawab sesuai yang ada gitu ya, sesuai apakah Puskesmas Demangan itu memang benar-benar sudah melakukan upaya kesehatan maksimal di wilayahnya begitu. Jadi kami berharap bahwa masyarakat juga turut serta dalam itu. Kalau nanti dilakukan survei misalnya mungkin mampir ke Posyandu atau mau mampir ke mana, mohon bisa diterima dan kemudian didukung. Ini nih ya dukungan masyarakat. Karena ternyata tidak hanya surveyor ini tidak akan hanya datang di puskesmas saja nih ya, Bu Ulfa ya. Nah, sebelum sampai di masyarakat, kita juga ingin dapat cuplikan nih. Kira-kira gambarannya nih, Bu Ulfa, kalau surveyor tuh ngapain aja di sana di puskesmas ini? Jadi secara teknik gambarannya seperti apa nih? Jadi hari pertama itu dia daring. Jadi pakai Zoom gitu ya, Zoom. Lalu kemudian melihat dokumen yang sudah dibuat, apakah dokumen ini sesuai standar tadi. Nanti kemudian selang 1 hari beliau akan datang ke puskesmas untuk melihat kondisi puskesmas. Dari yang didaringan tadi ya? Sesuai enggak ya? Ada kenyataannya. Ada kenyataannya enggak? Kenyataannya tuh puskesmas beneran ini yang melakukan yang melakukan sesuai dengan satu. Jadi nanti pasti bertanya pada pasien yang datang ke puskesmas seperti itu ya, pasti datang. Jadi kayak konfirmasi juga gitu ya. Konfirmasi juga. Terus kemudian nanti mungkin ada beberapa UKBM atau Posyandu atau Posbidu PTM atau ini yang biasa dikunjungi. Oh, pasti ya itu. Kemungkinan besarnya pasti ada yang dikunjungi ya. Karena waktu dulu kan kita
juga orang puskesmas ya, Bu Oh, ya. iya. Dari puskesmas ya, Bu Ulfa ya. Kita kan dulu orang puskesmas ya, Bu. Jadi waktu dulu itu salah satu surveyor datang ke sekolah. Oh, Atau sesuai ada dengan ya, request request tuh ada yang surveyornya. datang Oke. ke apa nih pas bindu PTM gitu Oh, untuk ngobrol tetep dengan ya, para oke, kader. oke. Iya, jadi tetap apa namanya, beliau mau mengkonfirmasi nih, ini bener nggak puskesmas bekerja sesuai dengan kewajibannya untuk membina seluruh wilayahnya gitu, untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah itu benar-benar sehat gitu. Oke. Nah, selain itu di sesi kunjungan nih Bu Ulfa, apakah pernah ada satu yang kira-kira menyertakan tokoh masyarakatnya nih harus dihadirkan, atau mungkin tergantung surveyor mau menghadirkan ataukah surveyor mau mengunjungi, bagaimana nih? Kita harus dua-duanya ya. Oh, menyiapkan dua-duanya nih? Menyiapkan dua-duanya. Oh, Jadi tokoh baik. masyarakatnya juga diundang ke puskesmas untuk kemudian diwawancarai. Jadi ada wawancara tetap dengan ada seperti itu, ada baik. ya tokoh masyarakat diwawancarai. Ada juga yang memang mau dikunjungi, minta berkunjung ke kelurahan, berkunjung ke ini. Iya, ke tokoh masyarakatnya yang ini atau ketua kadernya atau itu tetap ya. Tetap Jadi ya. terserah surveyor dan kita harus siap begitu. Siap, oke. Iya, Nah, seperti itu. artinya terkait dengan ini semua persiapan nih ya Bu Ulfa. Artinya ini teman-teman puskesmas juga sudah melangkah sejauh itu ya, bahwa masyarakatnya sudah disiapkan, kemudian pos-pos layanan yang memang selama ini sudah dilayani itu juga disiapkan juga seperti Iya. itu. Ya, dan saya rasa semua teman-teman puskesmas sudah melakukan ya tugasnya, datang untuk berkunjung ke masyarakat untuk melakukan pelayanan gitu, dibantu dengan kader-kader hebat Kota Madiun Oke, gitu ya. iya, betul, Jadi kader-kader emang, kita. kita kader-kader kita luar biasa, dan saya rasa Pak Lurah, Pak Camat, RT, RW dan seluruh PKK Berperan juga serta di dalam. berperan serta banget dalam penyehatan gitu Kota Madiun. Bagaimana kita lihat waktu COVID, waktu BSS kemarin, oke, ya, bagaimana kita penurunan bekerja stunting. sama, vaksinasi juga dulu. Jadi kerjasama yang sudah terjalin ini adalah bukti bahwa dan puskesmas hadir sebagai bagian, itu bukti bahwa pelayanan puskesmas itu bukan hanya di dalam aja, di dalam puskesmas aja, tapi tetap kami ada yang juga di luar hadir, ya. di luar puskesmas untuk bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk penyehatan masyarakat Kota Madiun, karena itu yang kita harapkan, masyarakat Kota Madiun sehat semuanya. Oke, ini harapannya. Jadi dengan terstandarnya dari puskesmas melalui sistem akreditasi ini benar-benar nih ya Bu Ulfa, kita berharap bisa memberikan layanan yang terbaik pada Ya, masyarakat. betul. Ya, itu ini yang ya paling harapannya. utama ya. Oke, ini terakhir nih Bu Ulfa. Apa nih harapannya? Atau pesan mungkin untuk teman-teman di puskesmas atau mungkin kawan Diska sebagai masyarakat nih yang harapannya mendukung dari pelaksanaan akreditasi ini. Ya, jadi tetap buat teman-teman puskesmas ya, tetap semangat, tetap berjuang, karena kita harus menyediakan penilaian ini dan melaksanakan penilaian ini sebaik mungkin gitu ya. Dan kami benar-benar berharap dari masyarakat, tokoh masyarakat semua bisa mendukung penilaian ini, dan kita bisa mendapatkan hasil terbaik gitu ya, paripurna gitu ya. Paripurna adalah harapan kita bersama begitu. Oke. Baik kawan Diska, ternyata untuk menuju akreditasi ini sudah banyak yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman di puskesmas, dan juga nih tokohnya nih, atau tokoh atau apa ya? bukan tokoh, tapi paling tidak Bu Dr. Ulfa inilah yang mengawal pelaksanaan akreditasi yang ada di puskesmas. Sudah banyak hal yang dipersiapkan, mulai dari kesiapan di masyarakat itu sendiri, kemudian kesiapan dari dokumen-dokumen yang telah ditentukan, seperti itu ya Dr. Ulfa ya. Dokumen yang sudah disiapkan, kemudian selain dokumen juga berisikan bukti tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga ada dokumentasi pastinya. Ya, betul. Dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di puskesmas. Nah, yang terakhir, seperti harapan kita semua, dukungan dari masyarakat selaku penerima layanan ini sangat-sangat kita butuhkan di dalam mensukseskan dan
mengarah pada keberhasilan akreditasi di puskesmas ini nanti. Baik, Dokter Ulfa, terima kasih kehadirannya. Sama-sama, Mungkin kita sambung di nanti hasilnya seperti apa. Kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, kawan Diska, terima kasih. Kita ketemu di akreditasi nanti ya. Bagaimana hasilnya nanti kita infokan lagi dengan kawan Diskanya. Nah, jangan lupa tetap stay tune di @promkes Kota Madiun. Jangan lupa juga di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita sehat itu berasal dari kita sendiri. Jadi kita harus menjaga kesehatan untuk kita sendiri. Terima kasih, tetap semangat dan bye.